Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita terus melaksanakan aktivitas mengisi dunia maya dengan berbagai literasi-literasi Tridharma perguruan tinggi. Semakin banyak literasi yang kita share ke dunia maya, semakin banyak bahan pilihan alternatif bagi mahasiswa untuk dapat mandiri dalam melakukan riset. Suatu riset artikel yang kita jumpai yang terbit di tahun 2025 dalam suatu jurnal, yaitu dalam suatu jurnal International Journal of Advanced Statistics and Probability yang terbit di tahun 2025. Wah, 2025 masih baru. Dengan publish bulan Mei. Ini publish Mei 2025. Kita dapatkan suatu riset artikel yang berjudul Finite Mixture of Gamma Distribution and Application. Jadi campuran distribusi gamma dan aplikasinya. Dalam riset artikel ini, penulis sengaja ingin mencampurkan 3 fungsi densitas peluang, yaitu fungsi distribusi eksponen theta. Eksponen theta ini dikenal dengan gamma 1 theta, lalu gamma 4 theta, dan gamma 3 theta, dengan masing-masing pemberatnya theta kuadrat per theta kuadrat tambah 6 theta tambah 2. Pemberat kedua 6 theta per theta kuadrat tambah 6 theta per 2. Dan pemberat ketiga 2 per theta kuadrat tambah 6 theta tambah 2. Nah, untuk jumlah pemberat ini syarat wajibnya harus 1. Jadi pemberat 1 ditambah dengan pemberat 2 ditambah dengan pemberat 3 hasilnya harus 1. Nah, ini yang disebut oleh peneliti dengan nama fungsi densitas peluang yang disebut dengan finite mixture of gamma distribution. Dengan menggunakan teknik mixture, nah teknik mixture ini berkali-kali sudah kita bahas, mudah membuktikannya. Diperolehlah suatu fungsi densitas peluang yang dia sebut dengan finite mixture gamma distribution itu seperti pada persamaan 2. Di mana persamaan 2 itu adalah theta pangkat 3 per theta kuadrat tambah 6 theta tambah 2 dikali 1 tambah theta kuadrat x pangkat 3 tambah x kuadrat eksponen min theta x. Fungsi densitas satu parameter. Nah, ternyata di 2025 pun masih ada fungsi densitas ini. Nah, fungsi densitas ini nanti akan kita bandingkan dengan fungsi densitas karangan atau ciptaan Rado Institute, yaitu RID atau Rado Institute Distribution yang sama-sama berparameter 1, untuk K-nya bervariasi K10, 20, dan 25. Nah, dalam riset artikel ini digunakan beberapa set data. Ada beberapa 3 set data. Nah, 3 set data. Kita akan ambil set data seperti pada tabel 2. Nah, ada 165 data. Nah, setelah kita jalankan dengan menggunakan coding pemrograman yang canggih, maka finite of mixture distribution itu berparameter 0,3050 dengan nilai AIC 940,03. Dengan kekuatan R kita ini akan kita buktikan seperti apa hasilnya. Oke, kita coba tutup. Kita ambil R kita untuk membuktikan hasil yang sama. Kita buka R kita. Nah, ini R. Kita coba buka finite mixture gamma. Nah, ini adalah data seperti pada tabel 2. Kita run. Oke, kita run data seperti pada tabel 2. Kita lihat. Nah, setelah data ada, lalu kita coba bangunlah fungsi log likelihood. Karena dia berparameter 1, maka kita jangan lupa install dulu library StatsPo. Sehingga setelah kita install StatsPo, kita jalankan fungsi tersebut, fungsi log likelihood seperti ini. Dengan fungsi densitas peluang untuk yang kita maksudkan tadi, campuran gamma 1 theta, 4 theta, dan 3 theta,
seperti pada hal yang saya blok. Nah, ini dia. Lalu kita panggil hasilnya dengan nama MLE. Kalau optim untuk dua variabel. Lalu kita lihat parameternya dan nilai AIC-nya sama atau tidak. Oke, kita runkan saja. Kita run, kita tengok hasilnya. Kita run. Nah, kita coba lihat tetanya. Teta. Oke, ternyata tetanya sama persis dengan riset artikel 0,3050 sama persis. Lalu kita tengok AIC-nya lagi. AIC-nya bagaimana? AIC ya 940,03. Ternyata hasil kita ini sama dengan riset artikel. Nah, setelah kita dapatkan hasil yang diinginkan pada model finite mixture of gamma distribution, coba kita bandingkan dengan model karya Rado Institute, di antaranya model RIDK sama dengan 25, yaitu Rado Institute Distribution untuk K sama dengan 25. Maksudnya terjadi campuran antara gamma 1 theta, gamma 2 theta, sampai gamma 25 theta dengan masing-masing pemberat. Nah, apa itu fungsi RID? Bagaimana proses dihasilkannya? Sifat-sifat lengkap survivor functionnya, kumulatifnya, apa rata-rata ekspektasi dan variannya telah kita bahas tuntas secara manual dalam Rado Institute. Wah, ini silakan masuk ke Rado Institute, lihat banyak informasi tentang model baru Rado Institute ini kita share di dunia maya. Oke, kita coba lihat runkan RIDK K sama dengan 25. Wah, ini fungsi densitasnya panjang sekali. Kita runkan saja. Oke, kita coba run. Oke, kita runkan semua. Kita mau lihat nilai AIC dan seterusnya. Kita run. Nah, biarkan saja dia jalan. Kita lihat nilai tetanya dulu. Teta 25. Nah, ini parameternya. 2,16. Nilai AIC-nya. AIC-nya copy. Kita pastikan. Kita enter. Nah, nilai AIC-nya jauh menurun menjadi 655. Jadi kalau Anda lihat dari 940 model di riset artikel atau model finite mixture of gamma distribution AIC 940, model Rado Institute dengan K sama dengan 25 secara signifikan menurunkan AIC-nya 655. Coba kita lihat untuk campuran sampai 20 kali campuran atau RIDK 20. Kita coba lihat berapa nilai AIC-nya. Nilai AIC-nya kita tengok berapa, kita run. Coba kita lihat nih dia jalan. Kita lihat AIC-nya dulu. AIC, wah 20. 677. Wah, lebih besar sedikit dari sebelumnya 655. Oke. Coba kita turunkan lagi menjadi RID 10. Kita turunkan lagi menjadi Rado Institute Distribution K sama dengan 10. Kita lihat pula AIC-nya. Kita run. Kita lihat hasilnya. Oke, kita coba lihat hasilnya. Kita copy. Kita letak di sini, kita paste. Wah, lebih jauh lagi. Ternyata kita ngambil kesimpulan. Semakin banyak campuran, itu akan semakin baik. 25 tadi campurannya 655. Mungkin saja kalau 30 campuran, 40 campuran dia semakin kecil. Nah, kita akan coba bandingkan dengan menggunakan density plot. Wah, kita lihat, kita bandingkan dengan density plotnya. Kita jalankan saja dari awal, Ctrl A. Kita run, kita tunggu saja. Coba kita lihat density plotnya. Bagaimana perbandingan dengan model finite mixture. Oke. Nah, itu dia. Jadi di sini ketahuan loh, coba lihat. Yang model dalam riset artikel itu seperti yang warna merah. Itu sangat tidak baik warna merah itu kan. Oke, tidak mengikuti alur histogram. Nah, semakin tinggi campurannya, yang biru itu semakin dapat menangkap histogram yang biru.
Biru itu RIDK sama dengan 25. Nah, mungkin saja kalau kita tingkatkan campurannya menjadi 30, 35, dia akan bisa mencapai ke atas. Nah, itu dia. Jadi kalau begitu, sekali lagi kita telah membuktikan bahwa model karangan Rado Institute ini itu bisa dipertanggungjawabkan. Dapat meningkatkan kebaikan model itu secara signifikan. Oke, saya rasa kajian kita cukup. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.